Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi kita ngebut ya, semoga aja bisa kekejar nih semua saham IPO yang akan kita review nih. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu saham IPO yang lumayan banyak nih kalian request, yaitu PT Rohartindo Nusantara Luas, atau dengan kode tikernya TUL. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, PT Rohartindo Nusantara Luas atau dengan kode tikernya itu TUL, itu awal mulanya sama foundernya itu dibuat dari UD Abadi Jaya namanya, yang didirikan pada tahun 2002 dengan kegiatan usaha itu distribusi produk perkakas. Lalu seiring berjalannya waktu, TUL ini akhirnya didirikan pada tahun 2014 dan hingga saat ini bergerak sebagai perusahaan trading peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper dengan merek utama yaitu Nankai. Jadi untuk penjualan dari produk-produk TUL ini, mereka melakukannya lewat dua jalur distribusi ya Sobat Maya. Jadi yang pertama itu adalah offline dan yang kedua adalah online. Nah, secara rata-rata penjualan dari produknya TUL ini sekitar 1.000 sampai 5.000 pembeli setiap harinya. Nah, merek-merek yang digunakan oleh TUL itu antara lain ya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Tapi untuk produk ataupun merek utamanya itu adalah produk Nankai ini. Nah, untuk jenis-jenis produknya Sobat Maya juga bisa lihat di sini ya. Ada peralatan rumah tangga, perkakas, dan juga di tahun 2018 Tool baru mulai bisnis penjualan koper ya. Jadi mereknya itu Airwheel. Nah, untuk segmen dari produknya Tool ini, mereka tuh menyasarnya itu segmen menengah ke bawah. Jadi untuk pangsa pasarnya itu masih sangat luas. Nah, dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 410 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri udah final ya di 127. Jadi, dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 52 miliar. Dalam IPO ini, Tool juga menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Tapi yang agak mencengangkan adalah harga pelaksanaan ataupun penebusan warannya itu dibanderol di harga yang lumayan tinggi, yaitu 500. Ini hampir 5 kali lipat dari harga IPO-nya Tool. Sebenarnya hal ini lumayan menarik ya, cuma saya agak sangsi. Ini kayak mirip-mirip saham Toys lah. Nah, bagi Sobat Maya yang udah lama di bursa pastinya tahu ya saham Toys ini ya. Lumayan sering digoreng juga. Nah, harga penembusan waran dari Toys ini tinggi banget di 880. Dan harga sahamnya Toys itu pernah digoreng hingga ke 800 kalau nggak salah. Jadi hampir mendekati sih, tapi nggak mencapai ataupun melebihi dari harga penebusan warannya. Nah, jadi untuk saham Tool ini lumayan menarik ya untuk kita saksikan apakah bakalan digoreng seperti Toys atau enggak. Tapi yang jelas, ini hanyalah harga penebusan ya. Dan nggak ada syarat sama sekali ataupun kewajiban bahwa harga saham itu harus diangkat tinggi melebihi harga tebus. Itu nggak ada ya Sobat Maya ya. Malah semakin tinggi harga tebusnya, itu semakin susah untuk ditebus sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nantinya, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, itu sekitar 54,08% itu akan digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit ruko yang akan digunakan sebagai gudang, yang rencananya akan dipakai untuk pengembangan usaha dari perseroan. Cuma yang perlu diperhatikan adalah pembelian ruko yang akan dijadikan gudang ini dilakukan dari pihak afiliasi, yaitu Bapak Ronald Hartonotan yang sekaligus adalah Direktur Utama Perseroan dan juga pengendali dari TUL. Ya, ibaratnya kantong kiri, kantong kanan lah ya. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 45,92% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu dana yang nantinya jika ada penebusan waran itu akan digunakan untuk modal kerja juga untuk barang-barang inventory perseroan. Nah, untuk tujuan IPO-nya sendiri, ya sebenarnya masih tergolong normal sih ya. Cuma ya dari pihak afiliasi itu biasanya ya kantong kiri, kantong kanan doang. Sebenarnya uangnya ya masuk ke pemegang sahamnya juga kayak gitu. Nah, sementara sisanya itu 45,92% itu akan digunakan sebagai modal kerja yang menambah barang-barang inventory ya lumayan oke lah. Oke, kita lanjut. Untuk underwriter dari IPO-nya Tool ini adalah Mirai Asset Sekuritas atau dengan kode brokernya YP. Jadi kalau YP ini mengawal saham IPO, ya dalam 2 tahun terakhir ini lumayan bagus lah ya. Saham-sahamnya itu banyak yang terbang tinggi. Dalam 2 tahun terakhir ini, hanya ada 3 saham tuh yang dibawa di zona merah.
yaitu WMPP, ADCP, dan yang terakhir yaitu ARKO yang dibawa sampai ARB. Tapi ya ARKO ini walaupun di hari pertamanya ARB, setelah itu langsung meroket. Nah, terkait dengan underwriter ini, pastinya ada hal yang bikin Sobat Maya sangat tertarik dong ya dengan tool, yaitu adanya Lord B di tool ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, Lord B ini ngepost ya di IG-nya ya bahwa akan melakukan pembelian yang besar di IPO-nya tool. Pastinya bukan tanpa sebab dong ya, Lord B tiba-tiba ngepost di IG-nya bahwa dia melakukan order saham IPO tool ini lumayan banyak. Kalau menurut perkiraan saya nih ya, hanya ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, bisa jadi Lord B ini punya deal-dealan nih, sehingga dapat harga IPO-nya itu di bawah harga final. Atau yang kedua, Lord B ini dapat semacam fixed allotment, di mana dia bisa dapat banyak penjatahannya. Nah, tapi dua kemungkinan tersebut hanyalah perkiraan ya, jadi belum pasti benar. Tapi, ya kita ikutin aja. Ya, menurut saya IPO tool ini menjadi sangat menarik ya, karena ada Lord B ini. Dia udah announce seperti yang dilakukan pada saat IPO Net TV kemarin. Jadi ya mungkin arah beberapa kali mungkin bisa. Tapi jangan pernah lengah, kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang bikin moodnya nggak bagus atau ada hal-hal lain yang membuat dia harus buang barang. Nah, itu kita juga harus siap balik badan nih Sobat Maya. Jangan sampai telat. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Nah, jadi dari total aset itu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Dari total aset di tahun 2019 itu sejumlah 106 M, di akhir tahun 2021 itu udah jadi 134 M. Lalu di 31 Maret masih meningkat lagi menjadi 136 M. Lalu dari sisi liabilitas ini malah ada pengurangan ya. Jadi dari akhir tahun 2020 itu sebesar 76 miliar, di akhir tahun 2021 menjadi 32 miliar, dan per Maret 2022 itu udah menjadi 30 miliar. Nah, ini adalah tanda yang bagus ya. Asetnya semakin meningkat, sementara liabilitasnya semakin berkurang. Nah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka tool ini akan kemungkinan besar masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitasnya juga terus mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Nah, dari sisi ekuitas, untuk peningkatan ini dilakukannya itu dua kali ya Sobat Maya. Yang pertama dilakukan dengan penyetoran tunai, dan yang kedua itu dari dividen saham. Lalu dari sisi laporan laba ruginya, jika kita lihat pendapatan dari tool ini selalu naik ya dari tahun ke tahun. Lalu kalau dari sisi labanya juga selalu naik nih dari tahun ke tahun. Dan kemungkinan besar di tahun 2022, laba dari tool ini juga akan lebih cemerlang dibandingkan tahun 2021. Nah, cuma di sini ada yang ingin saya highlight nih ya Sobat Maya. Di 31 Maret 2021, pendapatan tool ini sebesar 30 miliar, tapi labanya sebesar 2,6 miliar. Sementara di 31 Maret 2022, pendapatannya itu 20 miliar, tapi laba bersihnya 3,4 miliar. Nah, hal ini salah satunya karena adanya efisiensi di beban pokok ya. Nah, jadi di sini kita harus melihat juga nih nanti laporan dari kuartal keduanya Sobat Maya. Kalau misalnya pendapatannya terus turun, tapi labanya naik, itu salah satu tanda nih bahwa perusahaan ini mungkin udah mulai melambat nih untuk pertumbuhannya. Dan bisa mencetak laba yang lebih tinggi itu cuma karena efisiensi. Dan menurut saya pribadi, hal itu kurang bagus ya untuk jangka waktu panjang. Tapi sebaliknya, kalau pendapatannya itu bisa terus meningkat, sementara beban pokoknya itu terus ditekan, wah kinerjanya dari tool ini bakal luar biasa sih di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke valuasinya. Di tahun 2021, valuasi tool di harga IPO-nya yaitu 127, PR-nya itu di 19,27 kali, dan PBV-nya di 2,04 kali, dengan market cap sebesar 200 miliar. Lalu di tahun 2022, PR-nya itu menjadi 18,79 kali dan PBV-nya di 1,65 kali dengan market cap sebesar 260 miliar. Untuk valuasinya ini menurut saya lumayan menarik ya untuk ukuran saham IPO. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Aces, nah Aces ini ternyata PR dan PBV-nya itu masih lebih tinggi ya. Padahal ini harganya Aces udah lumayan terkoreksi dalam ya.
Lalu untuk dari market cap-nya sendiri, ACS ini 11,8 triliun, sementara TUL baru 260 miliar. Saat ini emang valuasi dari ACS dengan TUL ini jauh berbeda ya, tapi nggak menutup kemungkinan, misalnya 5 sampai 10 tahun lagi, kinerjanya TUL terus meningkat, ya mungkin aja market cap-nya itu bisa menyusul ACS ya. Ya mungkin seperempat ataupun setengah dari market cap-nya ACS. Oke, kita ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu kinerjanya tool ini lumayan oke ya. Bahkan di tengah pandemi masih bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba. Nah, hal ini tentunya nggak terlepas dari target segmentasi tool yang lebih mengincar masyarakat menengah ke bawah. Sehingga pangsa pasarnya itu masih sangat luas. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi tool di harga IPO-nya yaitu di 127 itu cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Lalu market cap-nya juga hanya 260 miliar. Terlebih di IPO-nya tool ini ada Lord B ya. Jadi seharusnya masih ada ruang nih untuk digoreng. Tapi walaupun begitu, tetap aja kita jangan sampai lengah ya. Kita seperti yang saya bilang tadi, kita itu nggak pernah tahu kapan bandar itu tiba-tiba mau balik badan. Jadi ya kita beradaptasi aja. Kalau misalnya emang ditembokin di arah terus, ya kita ikutin aja the flow. Tapi kalau misalnya arahnya udah kebongkar, ya langsung buang. Menurut saya pribadi, kemungkinan besar ya, ini bisa jadi ditembokin arah sih. Lalu kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya Tool ini adalah YP. Nah, track record YP dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus ya. Dalam 2 tahun terakhir hanya ada 3 saham yang ditutup di zona merah. Walaupun IPO terakhir yang dikawal oleh YP, yaitu Arko, memang tutup di harga ARB. Nah, jadi sebelum Tool ini melantai, YP itu juga akan mengawal saham IPO-nya KKES. Jadi kita bisa lihat nih kurang lebih kinerjanya YP sebagai underwriter tunggal itu gimana. Kalau misalnya di IPO-nya KKES itu udah berhasil misalnya nih ya mentok arah, nah kemungkinan besar di IPO-nya TUL juga akan seperti itu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya TUL menjadi lebih menarik untuk momentum jangka pendek. Karena tentu saja ada waran yang membuat resiko kerugian kita di hari pertamanya listing itu menjadi lebih terukur. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Harga finalnya itu di harga bawah di seratusan ya. Jadi kalau misalnya ARA itu bisa 35%. Lalu ada Lord B juga di sini. Kinerja perusahaannya juga oke, pendapatan dan laba usahanya selalu naik dari tahun ke tahun. Valuasinya juga cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Dan tentunya ada waran dengan rasio 2:1 yang membuat IPO-nya Tool ini menjadi menarik untuk momentum jangka pendek karena resiko kerugiannya itu udah menjadi lebih terukur. Seperti biasa ya, saya akan jual itu sesuai dengan keserakahan saya. Atau misalnya pada saat arahnya kebongkar. Atau misalnya udah nggak kuat naik lagi, saya juga akan jual. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Tool ini, lakukan pembelian ataupun orderan itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah pembahasan saham IPO Tool. Semoga aja masih ada waktu nih ya untuk membahas beberapa saham IPO terakhir yang akan listing di bursanya kita. Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.